Shalom salam saudaraku, dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali, menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang besar, ya Tuhan, sehingga kesempatan ini kami bisa kembali bersama-sama merenungkan firman-Mu. Saat ini kami rindu ya Tuhan, untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan. Ajar kami untuk memahami kehendak dan rencana-Mu yang agung untuk kami lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Puji nama Tuhan, saudaraku. Pernyataan Yesus bahwa Dia adalah roti hidup berawal dari permintaan para orang banyak akan tanda yang dapat mereka lihat, sehingga mereka percaya kepadanya. Saudara, orang banyak hanya ingin melihat tanda-tanda mujizat dan mendapatkan makanan gratis. Mereka berkata kepada Yesus bahwa nenek moyang mereka selalu diberi makan gratis oleh Musa selama di padang gurun. Yang menjadi magnet bagi mereka mengikut Yesus adalah tanda mujizat dan makanan gratis. Dengan pernyataan itu, Yesus kembali mengoreksi cara pandang dan motivasi mereka dalam mencari Yesus. Bahwa seharusnya yang mereka butuhkan lebih dari makanan yang sifatnya sementara, saudara. Lebih dari makanan secara fisik, yaitu makanan rohani. Saudaraku, akhirnya bangsa Israel pun beroleh kekuatan dan dapat meneruskan perjalanannya karena ada mana, yaitu roti surga. Begitu pula dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Saudaraku, Tuhan menghendaki agar kita tidak khawatir tentang makanan dan minuman. Ia pun menegaskan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudaraku, ketika Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup, dimaksudkan juga untuk menegaskan bahwa ia adalah jawaban dari setiap keperluan dan persoalan manusia. Contohnya saudara, ketika 5.000 orang berbondong-bondong mengikuti dia di tepi laut Tiberias dan menjadi lapar, Yesus pun tahu apa yang sedang mereka butuhkan. Dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan mujizat terjadi. Mereka dikenyangkan, bahkan masih ada sisa 12 bakul penuh. Saudaraku, memang manusia membutuhkan roti atau makanan untuk hidup di dunia ini. Namun jangan sampai motivasi kita mencari Tuhan hanya untuk mengejar roti saja atau berkat-berkat jasmani. Lalu kita melupakan Tuhan, pemberi berkat itu sendiri. Saudaraku,
Ingat, apapun yang menjadi kebutuhan kita, Yesus dapat memenuhinya. Segala persoalan hidup kita dapat diatasi di dalam Dia. Tidak hanya persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kebutuhan jasmani kita, tapi juga hal-hal yang jauh lebih utama, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan kekal. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah mengorbankan tubuhnya sendiri di atas kayu salib untuk kita. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Inilah sumber kehidupan yang sesungguhnya, saudaraku. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan saat ini. Kami berterima kasih ya Tuhan, Engkau yang menjadi roti hidup bagi kami. Engkau yang memelihara kehidupan kami. Engkau yang mencukupi kebutuhan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau yang menjadi jawaban bagi persoalan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk melakukannya dengan setia. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mendengar program ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka, bawa mereka ya Tuhan untuk hidup dalam terang firman-Mu. Sehingga hidup mereka dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Dan kemurahan Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang terbaring sakit. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saudara kami yang hidup dalam kegelapan, bawa mereka ya Tuhan untuk melihat dan merasakan terang-Mu yang ajaib. Kami berdoa bagi saudara kami di tempat pengungsian ya Tuhan. Mari Tuhan tolong hibur mereka. Ajar mereka untuk senantiasa berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan pemerintah Indonesia. Tuhan yang memberkati bangsa kami. Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seluruh seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kita sudah berdoa, kita percaya bahwa semakin hari kita dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita tetap semangat, jangan berputus asa. Tetap kita berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.